Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yuni Ariwibowo STMT selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika, siap mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Maulida Widita Janingsi, Prodi TKL Madya dengan nomor induk taruna 2070878. Di sini saya akan membahas materi mengenai turbin. Materi yang saya ambil mengenai turbin itu mencakup pengertian turbin, jenis-jenis turbin, macam-macam turbin, dan juga manfaat turbin. Yang pertama, pengertian turbin. Apa sih turbin itu? Nah, turbin itu merupakan suatu mesin rotari yang berfungsi untuk mengubah dari aliran fluida menjadi energi gerak yang bermanfaat. Atau sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran fluida. Fluida itu merupakan zat yang dapat mengalir atau sering disebut zat alir. Kemudian ada jenis-jenis turbin. Turbin terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama turbin impuls dan yang kedua turbin reaksi. Mesin turbin yang paling sederhana terdiri dari sebuah bagian yang berputar yang disebut rotor, yang terdiri atas sebuah poros atau shaft dengan sudu-sudu atau blade yang terpasang di sekelilingnya. Rotor tersebut berputar akibat dari tumbukan aliran fluida atau berputar sebagai reaksi dari aliran fluida tersebut. Oleh karena itulah, turbin terbagi menjadi dua, yaitu turbin impuls dan kedua turbin reaksi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan ini di sini ada salah satu contoh gambar dari turbin impuls, dan kemudian ini ada salah satu contoh gambar dari turbin reaksi. Nah, rotor pada turbin impuls berputar akibat tumbukan fluida bertekanan yang diarahkan oleh nozzle kepada rotor tersebut. Sedangkan rotor turbin reaksi berputar akibat dari tekanan fluida itu sendiri yang keluar dari ujung sudu melalui nozzle. Untuk lebih jelasnya dapat kita amati pada gambar yang sudah tertera. Seperti ini. Fluida yang keluar dari nozzle menuju rotor. Begitupun ini fluida yang keluar dari nozzle. Kemudian ada macam-macam turbin. Yang pertama turbin uap. Di sini ada salah satu contoh turbin uap. Nah, mesin turbin uap ini menggunakan media uap air sebagai fluida untuk kerjanya. Banyak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar batu bara, solar, atau tenaga nuklir. Prinsip dari turbin ini adalah untuk mengkonversi energi panas dari uap air menjadi energi gerak yang bermanfaat berupa putaran rotor. Nah, di sini ada salah satu contoh dari turbin uap. Salah satu contoh kerja turbin uap. Di sini ada generating facility yang ada air yang masuk ke turbin kemudian melalui kondenser isopontain menuju ke kondenser. Kemudian melalui dua tahap, yaitu injection well dan production well, menuju ini steam dan brine. Yang dimana brine itu masih berupa cairan, yang masih harus diolah melalui waste brine. Dan kemudian stream ini yang sudah menjadi gas menuju ke atas melalui turbin untuk menuju ke turbin. Selanjutnya ada turbin gas. Turbin jenis ini menggunakan fluida udara yang dipanaskan secara cepat sebagai fluida untuk kerjanya. Sebuah kompresor yang berfungsi untuk mengkompres udara dipasang
satu poros dengan turbin. Ini salah satu contoh turbin gas, dan di sini itu angin masuk melalui intake, kemudian compression melalui compression dan combustion, kemudian gas keluar melalui exhaust. Di sini ada compression yang merupakan cold section atau masih berupa angin, dan di sini combustion sudah berupa gas dan termasuk hot section. Kemudian selanjutnya ada turbin air. Turbin ini termasuk jenis turbin yang paling sederhana di samping kincir angin. Ada 3 jenis turbin air, yaitu turbin Fleton, turbin Francis, dan turbin Kaplan. Bagian turbin air itu terdapat generator, ada juga stator dan rotor, kemudian turbin generator shaft, wicket gate, dan turbin blades, yang dimana turbin blades itu tempat masuknya air. Kemudian ini ada salah satu contoh cara kerja turbin air. Dimulai dari air yang mengalir dari reservoir menuju penstock, melalui penstock menuju control gate, yang diteruskan ke turbin, yang diteruskan ke turbin, yang dimana di sini membuat generator di atasnya menyala dan berputar sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang akan disalurkan ke perusahaan ke perumahan melalui power lines. Dan kemudian air yang dari turbin ini keluar atau diteruskan melalui outflow. Selanjutnya ada turbin angin. Turbin angin ini lebih dikenal dengan kincir angin, berfungsi untuk mengkonversi energi kinetik dari angin menjadi energi gerak. Turbin angin ini salah satu contoh yang telah saya berikan, dari angin kemudian masuk ke arah kanan, tepatnya ke arah baling-baling, kemudian masuk ke gearbox, atau di sini juga ada nozzle dan generator. Kemudian di sini ada tower. Di sini ada tower yang di dalamnya ada power cables. Kemudian menuju transformer. Setelah itu melalui switch card. Nah, jadi dari keempat macam turbin tersebut dapat disimpulkan bahwa generator itu pengubah listrik dari perputaran turbin. Kemudian ada manfaat turbin. Yang pertama, turbin uap, yang mempunyai manfaat sebagai penggerak mulai yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros turbin. Yang kedua, turbin gas. Turbin gas ini bermanfaat untuk pembangkit tenaga listrik dan sebagai penyedia panas di industri. Yang ketiga, ada turbin air. Turbin air ini bermanfaat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini diubah menjadi energi listrik oleh generator. Kemudian ada turbin angin yang mempunyai manfaat sebagai pembangkit listrik yang dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Nah, penggunaan paling umum dari turbin adalah memproduksikan tenaga listrik, yang dimana hampir seluruh tenaga listrik diproduksi menggunakan turbin dari jenis tertentu. Jadi kesimpulannya, turbin itu berfungsi mengubah beberapa tenaga atau energi menjadi energi listrik, uap, dan juga gas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila kita berbuat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.